Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat. Madrasah bermartabat. Madrasah lebih baik. Lebih baik madrasah. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat pagi anak-anakku yang tangguh. Dan selamat pagi anak-anakku yang luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita tak lupa senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, panjangnya umur, serta kenikmatan-kenikmatan hidup yang lainnya, termasuk salah satunya kenikmatan kesempatan, sehingga kita pada pagi hari ini dapat mengikuti kegiatan Matsama, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MTS Negeri 4 Sidoarjo, tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum saya menyampaikan materi kegiatan Matsama kali ini, perlu saya memperkenalkan diri agar supaya kalian lebih dekat dengan saya. Nama saya adalah Bapak Muhammad Lukman. Kalian bisa memanggilnya Pak Lukman. Dan saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan Matsama kali ini, saya akan menyampaikan materi yakni kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah ataupun di madrasah. Kegiatan belajar mengajar, kalau kita breakdown, kalau kita artikan satu persatu, bahwasanya kegiatan yaitu sebuah aktivitas, usaha, pekerjaan, ataupun perbuatan. Sedangkan belajar mempunyai makna sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Bukankah kalian dulu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, belum bisa melakukan suatu perbuatan apapun? Kenapa kalian sekarang bisa membaca? Kenapa kalian sekarang sudah bisa menulis? Kalian sudah bisa melaksanakan sholat. Kalian sudah bisa naik sepeda dan lain sebagainya. Itu semua karena proses dari suatu belajar. Belajar itu intinya dari tidak tahu menjadi tahu. Tidak bisa menjadi bisa. Dan tidak mengerti menjadi mengerti. Sedangkan mengajar adalah menyampaikan pengetahuan
kepada peserta didik atau bimbingan dalam proses belajar. Jadi, kegiatan belajar mengajar adalah proses penyampaian ilmu atau transformasi ilmu yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, metode pembelajaran itu banyak sekali jenis model dari metode pembelajaran itu. Dan setiap metode mempunyai kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Ada beberapa jenis metode pembelajaran, yakni ceramah, praktek, diskusi, bermain peran, studi permasalahan, cooperative learning, contextual learning, inquiry, dan lain sebagainya. Metode ceramah ini bisa dikatakan dengan metode konvensional, metode yang paling tua, dan metode yang sangat populer. Metode ceramah ini itu baik disampaikan dalam ruang atau kelas yang cukup besar dan siswa yang besar pula. Nah, pada metode ceramah ini itu seorang pendidik itu bersifat aktif, sedangkan peserta didik atau siswa itu bersifat pasif. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, itu semua metode itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sedangkan untuk metode praktek ini metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, ataupun urutan. Misalkan saja kita belajar fikih tentang sholat. Bagaimana dengan kegiatan sholat itu yang kalian lakukan, mulai dari awal hingga sampai akhir. Begitu juga, misalkan pelajaran fikih yang lainnya mengenai tentang penyembelihan hewan. Bagaimana tata cara menyembelih hewan? Ini perlu dipraktikkan. Dan begitu juga pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris itu tidak hanya secara teori, tetapi juga perlu praktek. Metode pembelajaran yang lainnya, yakni diskusi. Pembelajaran diskusi ini biasanya Bapak Ibu guru kalian akan membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 6 siswa. Nah, Bapak Ibu guru kalian akan memberi suatu permasalahan. Dan materi tersebut kalian bahas dengan teman kelompok kalian. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas agar supaya siswa itu bisa mengeksplorasi pikiran, bisa aktif, dan juga tentunya bisa berani untuk melatih mental. Dan metode pembelajaran yang lainnya yaitu inquiry atau discover problem atau pembelajaran penemuan.
pembelajaran ini itu sangat cocok untuk pelajaran IPA karena siswa untuk disuruh memecahkan suatu permasalahan dengan kritis, berpikir dengan objektif, logis, dan lain sebagainya. Itu hanya sekelumit tentang metode pembelajaran yang ada di MTSN 4 Sidoarjo, dan banyak sekali jenis-jenis metode pembelajaran itu. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk kegiatan rutin pembelajaran yang ada di MTSN 4 Sidoarjo itu dimulai pada hari Senin sampai hari Sabtu. Pada jam 0 atau jam 6.20 sampai jam 6.45 kalian sudah berada di madrasah untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Setelah sholat duha berjamaah selesai jam 6.45, pembelajaran jam pertama itu dimulai sampai jam ke-8, yakni pukul 12.30. Setelah pembelajaran selesai, anak-anakku semuanya langsung melaksanakan sholat zuhur berjamaah, yaitu pukul 12.30 sampai pukul 12.55. Karena ada kegiatan pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur, otomatis untuk siswa putri diharapkan setiap hari harus membawa mukena atau ruku. Setelah melaksanakan sholat zuhur selesai, maka kalian akan mengikuti pembelajaran lagi, yaitu kegiatan BTQ, mulai pukul 12.55 atau jam 1 kurang 5 menit sampai pukul 14.20 menit. Terkait dengan kegiatan BTQ, untuk setiap siswa memasuki ruangan sesuai dengan penjilitan kalian masing-masing. Bisa jadi kelas 7 itu masuk bersama dengan siswa kelas 8 dan kelas 9. Nah, kegiatan ini dilaksanakan mulai hari Senin sampai hari Kamis. Sedangkan hari Jumat kegiatan pembelajaran itu selesai kurang lebih sampai jam 11.15. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran selesai, maka anak-anak persiapan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ketika siswa putra melaksanakan sholat Jumat, siswa putri itu mengikuti pembelajaran yaitu tentang kewanitaan sampai kegiatan sholat Jumat selesai. Sedangkan untuk hari Sabtu, pembelajaran sampai pukul 12.30. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, maka untuk kelas 7 dan kelas 8 wajib mengikuti kegiatan pramuka. Sedangkan untuk kegiatan upacara bendera dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan, yakni pada tanggal 1 apel bendera dan tanggal 17 adalah upacara bendera. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, bahwasanya
mulai tahun pelajaran 2014, MTS Negeri 4 Sidoarjo membuka program kelas khusus, yakni terdiri dari Science Class, Religious Class, IT Class, dan Sport Class. Untuk kelas Sains, itu ada tambahan materi pelajaran IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris. Sedangkan kelas agama, itu ada tambahan materi tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan kajian kitab. Sedangkan untuk kelas IT, itu ada tambahan, biasanya disesuaikan dengan program dari madrasah, yaitu bisa jadi Microsoft Word, Microsoft Excel, CorelDRAW, ataupun Photoshop. Sedangkan Sport Class atau kelas olahraga ini diperuntukkan untuk siswa-siswi yang mempunyai bakat olahraga, baik itu bulu tangkis, futsal, bola voli, basket, karate, dan lain sebagainya. Nah, siapakah di antara kalian yang bisa masuk di kelas khusus ini? Yaitu mereka-mereka yang sudah melaksanakan placement test atau tes penempatan yang diselenggarakan ataupun yang dilaksanakan oleh MTS Negeri 4 Sidoarjo, termasuk ada tes EQ atau tes intelijensi, agar supaya mengetahui sampai sejauh mana kecerdasan tentang peserta didik tersebut. Setelah itu baru ada penempatan kelas khusus tersebut. Untuk penambahan materi kelas khusus tersebut itu biasanya dilaksanakan setelah kegiatan PTQ, yakni mulai pukul 14.30 sampai pukul 15.30. Anak-anakku sekalian, sebelum materi ini saya akhiri, saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu 1. Mengapa kamu sekolah di MTS Negeri 4 Sidoarjo? Yang kedua, sebutkan mata pelajaran apa yang paling kamu suka dan berilah alasannya. Yang ketiga, sebutkan mata pelajaran apa yang paling tidak kamu suka, berilah alasannya. Tugas ini nanti dikumpulkan ketika kalian masuk sekolah secara tatap muka dan dikumpulkan kepada saya sendiri, yaitu Bapak Muhammad Lukman. Demikian saja materi yang saya sampaikan. Thank you, terima kasih. Dan sebelum saya akhiri, ada sponsor dari saya, yaitu Your Success Depends Yourself. Kesuksesan kalian tergantung kepada diri kalian sendiri. Marilah change to be better, berubah menjadi yang lebih baik. Madrasah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.